Hello everyone, welcome back to Yofi Darmawan YouTube channel. Halo semua, selamat datang di YouTube channel Yofi Darmawan. Bersama saya, Pak Yofi Darmawan, kita akan belajar ya. Belajar bahasa Inggris dan belajar hal-hal yang menarik di dunia ini. Yuk, sebelum nonton, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga bagi yang sudah like. Dan jangan lupa terus komen dan like video ini. Terima kasih. 3, 2, 1, go! Hello everyone. Maybe this time you are confused to study English, but we are going to study English easily and happily. Nah, dalam present simple, kalian mungkin sering melihat atau menulis kalimat-kalimat yang contoh seperti ini ya. I goes to school, she is it, you are watch TV, we play football. Ini adalah kalimat bahasa Inggris, tapi ini kalimatnya belum tepat. Yuk kita belajar bagaimana membuat kalimat yang tepat. Dan contoh lain, nah, kalian bingung juga kapan harus menambah S atau IS. Jadi tulisnya she reads, he plays. Nah, di sini kita akan membahas present simple menggunakan to be dan menggunakan kata kerja, dan kapan sih harus menggunakan S atau IS dalam penempatan di verb atau kata kerjanya. Okay, guys, present simple is so simple. If you understand, let's try to understand together. Nah, ini kita coba untuk analisa beberapa kesalahan dalam bahasa Inggris yang sering siswa SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliahan pun terkadang salah dalam penulisannya ya. Oke, I go to school. Seharusnya adalah I go to school. She is it. It should be she eats. You are watch TV. You watch TV. He play football. He plays football. Okay, something like this, the right sentences. How to make to be right? Okay, guys, how to do right? Not left? No. It is so simple to talk about present simple. Simpelnya seperti ini ya. If you used to be, in present simple, is are, don't use verb. Ya. Kalau ada kata to be, jangan ada kata kerja atau verb. If you use verb, don't use to be. Okay, so simple ya. I am at school. I study at school. Nah, yang pertama sini I am at school ini kalau dibilangnya sih bentuknya nominal atau tidak ada kata kerja, tapi sebenarnya kata kerjanya am. Tapi nggak perlu terlalu fokus seperti itu. Kita akan lebih fun dulu, pahami dulu bagaimana sih present simple kata kerja ini dibuat ya. I am at school. Kalau ada to be, am, jangan lagi pakai kata kerja. Kalau ada kata kerja, jangan pakai to be. Seperti ini ya, pilih salah satu. I am at school. I study at school. He is a football player. He plays football. Next, kita akan lebih fokus tentang present simple. Ini ada dua, ada yang to be, ada juga yang verb. I am at school. To be. Yang sebelah sini adalah bagian yang to be-nya, sebelah sini adalah bagian yang kata kerja atau verb-nya. He is, kita buat ini dulu ya, kita fokus ke to be, ya deh, kita bandingkan dulu. Nah, ini sudah saya siapkan perbandingannya supaya lebih paham penggunaan to be, yang mana to be, yang mana kata kerja. I am at school. Itu to be-nya. I study at school. He is a football player. He plays football. Nah, perlihatkan yang mana yang pakai to be, yang mana pakai verb. Lagi. Next, she is a Dayak-nis dancer. She dance traditional dance. Nah, dance di sini bukan kata kerja, dance ini ada kata benda. Dance yang di sini adalah kata kerjanya. You are good swimmer. You swim in pool. They are
basketball players. They play basketball. We are teachers. We teach student. Nah, ini ya. Jadi, you have to remember yang mana kata kerja, yang mana kata benda. Ya, Yofi is. Nah, ini agak salah. Oke, kenapa salah? Nah, kita perbaiki dulu. Yofi is gitar. Seharusnya salah. Yofi is maksudnya adalah gitaris ya. Gitaris. Oke, kayaknya di sini ada yang salah. Ini dia. Kenapa kalau gitaris itu adalah menunjukkan profesi ya atau keahlian. Gitaris. Oke, save dulu. Maaf Pak Guru, salah ya. Oke, come back to laptop. Jreng. Nah, Yofi and Ata are YouTuber. Itu kalimat nominalnya atau to be-nya. Yofi and Ata have YouTube channel. Itu tadi perkenalan singkat tentang present simple to be dan present simple verb. So, right now we are going to more focus. Fokus lebih dalam lagi tentang present simple to be. Sudah Pak Guru siapkan, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Seperti yang bisa kalian lihat, kalau kalimat positif ini so simple. Lebih simple lagi kalimat negatif. Kita hanya perlu menambahkan not setelah subjek. Ya, subjek itu apa sih? Yang orang yang melakukan ya. Subjek dalam bahasa Inggris biasa kata gantinya I, he, she, you, they, we. Oke, nama orang. Nah, ini ya, ini adalah bentuk-bentuk subjek. Oke, tinggal tambahkan not saja, gampang banget. Ini dalam bentuk kalimat positifnya. I'm at school sama seperti yang tadi. Ingat, kalau untuk kalimat negatifnya hanya perlu menambahkan not setelah to be ya. Jangan kebalik ya, notnya setelah to be. You are not, she is not, Yofi is not. Nah, untuk kalimat tanya atau interrogatif bukan pakai what atau where atau how gitu ya. Ini interrogatif ini kita pakai to be atau di depan. Am I at school? Is he a football player? Ini, nah dari kalimat positif ini, to be-nya taruh dulu. Tulis dulu to be-nya, baru deh subjeknya dan keterangannya. Jangan lupa tanda tanya. Ini adalah keterangan dari present simple. Oke, baik lagi ya. Nah, ingat present simple ada dua, ada to be, ada verb. Ya, kalau sudah pakai to be, jangan lagi pakai verb. Balik deh. Nah, kalau buat kalimat negatif dalam present simple yang ada to be-nya, hanya perlu ditambahkan not-nya. Ini dia. Untuk kalimat integratif, you have to put am, is, are on the first of sentences. Ya, di kalimat awalnya kita ubah deh. Am, are, is duluan ya. Oke. Lanjut di present simple verb. Nah, berbeda. Kalau tadi sudah pakai to be, ingat kalau ada verb tidak boleh pakai to be. Ini adalah kalimat-kalimat positifnya ya. He played football. Nah, she dance traditional. Yofi plays. Kenapa di sini tambah s? Ya, aturannya seperti itu ya guys. Kalau kalimat positif dalam present simple verb, kata kerjanya si yang subjeknya he, she, it atau nama orang, satu orang, kata kerja tambah s atau is. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif kita tidak perlu menambahkan s atau is di kata kerjanya. Contoh kalimatnya seperti ini yang bisa kalian lihat tuh. Simple banget tuh. Oke. He plays football, she dance traditional dance, Yofi plays guitar, Yofi and Ata have YouTube channel. Ini ya.
Kalau untuk kalimat positifnya, nah sama dengan kalimat negatif di yang tadi pakai to be, kalimat present simple yang negatif ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi hanya perlu tambah not, ini perlu ditambah does not atau do not. Yang pakai does not, subjeknya she, he, it, atau satu orang ya, seperti ini ya, does not. Nah, ingat ya, I, walaupun satu orang, aturannya dari sana pakai do not ya. Ini pakai do not. Nah, dua orang nih pakai do not. I, satu orang do not, do not, do not, do not. Untuk kalimat negatifnya. Gampang kan? Ingat ya, kalau buat kalimat negatif, S-nya ini kalau ke sini hilang semua di S-nya ya. S dan IS di kata kerjanya. Ya. Oke, sama seperti negatif, di interrogatif kata kerjanya juga hilang. Nah, tinggal das-nya ini pindah ke depan, not-nya jangan dipakai lagi ya. Ya. Kalau negatif itu pakai does not, interrogatif kalimat tanya pakai does. Seperti ini ya. Ini juga pakai do. Oke, kalau ingin lebih memahami lagi, you can pause this video, pahami dulu. Terus mau memahami lagi yang to be. Nah, silahkan di pause lagi, dibaca baik-baik ya. Atau di repeat penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, silahkan di pause lagi untuk dipahami, dibaca, pahami dan dibaca. Ingat ya, kalau pakai to be atau pakai kata kerja, mereka tidak boleh bersama ya. Itu akan merusak tatanan dalam suku kata. Oke, nah ada yang bingung bagaimana cara penggunaan present simple yang kata kerjanya kapan sih ditambah s atau is? Nah ini dia. Contohnya kalau dalam kalimat yang subjeknya si, he, it atau satu nama orang, kata kerjanya belakangnya s, o, ch, sh, x, dan z, biasanya kata kerjanya itu akan ditambah is atau es ya. Contohnya seperti ini beberapa kalimat yang sudah saya tampilkan nih. Oke, simple kan? Ingat-ingat ya, yang mana dikasih es kalau si, jadi si coach, he push. Nah, itu ya. Ini ditambah s atau is hanya untuk yang subjeknya si, he, it. Oke. Ini adalah contoh dalam kalimatnya. He finished his work at 7 o'clock. He discusses her homework. She discusses her homework with her friends. My mother puts box to her house. Wow. Ini ada contoh kalimat yang lain dari present simple yang kata kerja perlu tambah s dan is. Nah, kalau perlu melihat yang penjelasan ini, bisa di pause dulu, dibaca baik-baik, dipahami lagi ya. Oke, lanjut. Ini ada contoh kalimat selanjutnya. She fries because her parrot dead this morning. My mother fries some egg for the breakfast. Ini ada yang salah ini. Ya, I'm sorry so much. Oke, I will try to make it to be right. Ini ada salah. Nah, oke, I'm sorry. Nah, untuk pengenalan present simple verb, kapan sih tambah s dan is seperti ini ya? Oke, if you need to more about how study present simple verb, more detail you can find on Google ya. Oke, I will share some verb biasalah digunakan dalam bahasa Inggris. We have 150. Ada 150. Okay, you can pause to read the first page, second page, the third page,
the fourth page. The fifth page. And the last. Oke, tadi sudah beberapa kata kerja yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris. Nah, ingat ya tipsnya, kalau mau review, ingin lebih memahami terlalu cepat, silahkan di review lagi, di rewind lagi, nonton dari awal ya. Thank you so much. Kalau ingin baca-baca lebih jauh lagi, tinggal di post aja. I will post this PPT. Yay! Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Please,